Pernah nggak sih kalian para perempuan hebat ngerasa hidup tuh makin absurd? Dunia ini rasanya makin cepat, serba instan. Orang-orang di luar sana juga makin ambisius, berlomba-lomba ngejar sesuatu yang kadang kita sendiri nggak ngerti apa itu. Dan di tengah semua hiruk pikuk itu, di tengah semua kebingungan yang makin menjadi-jadi, tiba-tiba kita malah sibuk baca zodiak, tarik-tarik kartu tarot, atau mungkin cuma nyimak konten-konten tentang feminine energy yang berseliweran di mana-mana. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya ya. Bukan juga tentang bilang itu benar atau salah. Tapi yang perlu kita tanyain ke diri sendiri adalah, kenapa sekarang makin banyak perempuan yang larut dalam dunia yang kadang, jujur aja, nggak bisa dijelasin pakai logika? Kalian merasa begitu juga? Kalau iya, berarti kita lagi di kapal yang sama. Karena di balik semua tren ini, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dicari. Dan mungkin ini adalah kita yang sedang berusaha menemukan diri di tengah dunia yang makin asing. Sekarang coba kita lihat sekeliling. Kenapa ya rasanya makin banyak perempuan yang mencari arah hidupnya bukan lagi dari hal-hal yang konvensional? Kita lihat di media sosial, di lingkaran pertemanan, banyak yang mulai mendalami tarot, numerologi, atau obrolan tentang energi-energi alam semesta. Ada yang tiba-tiba merasa lebih terhubung dengan alam. Ada yang sibuk dengan affirmation, atau bahkan serius mempelajari birth chart zodiak mereka sampai detail. Fenomena ini nggak cuma di situ aja. Kita juga makin sering dengar istilah seperti soft girl era, divine feminine, atau seruan untuk healing dari segala macam luka batin. Seolah-olah ada gelombang besar yang mendorong kita para perempuan untuk mencari kedalaman emosional dan makna. Bahkan di tempat-tempat yang mungkin, secara logika, kadang sulit kita jelaskan. Dunia ini memang terasa makin keras ya. Persaingan di mana-mana, tuntutan untuk serba sempurna, dan terkadang kaum Adam di sekitar kita justru makin logis, makin to the point, seolah melupakan pentingnya sentuhan emosi. Nah, disitulah mungkin kita para perempuan yang secara alami cenderung mencari koneksi dan makna, justru menemukan rumah baru. Kadang, kita nggak sedang mencari solusi instan kok. Yang kita cari itu cuma makna. Kita nyari pegangan, biar nggak ngerasa sendirian di tengah riuhnya dunia ini. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Kenapa kita, para perempuan, seolah makin ditarik ke dalam pusaran pencarian makna lewat cara-cara yang mungkin bagi sebagian orang terlihat tidak biasa? Coba kita renungkan. Dari kecil, kita para perempuan itu sering banget diajarin untuk jadi sosok yang penuh kasih sayang, yang suka menolong, yang bisa merasakan empati. Kita dididik untuk peka terhadap perasaan orang lain, untuk jadi pendengar yang baik. Tapi anehnya, di saat yang sama, kita seringkali nggak diajarin cara yang tepat untuk memahami diri kita sendiri. Kita nggak diajarin gimana caranya mengelola badai emosi yang seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, tekanan hidup modern sekarang ini juga luar biasa. Persaingan ketat, tuntutan untuk selalu produktif, dan informasi yang banjir dari mana-mana. Seringkali bikin kita merasa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Nah, disinilah tarot, zodiak, atau praktik-praktik spiritualitas lainnya masuk dan menawarkan rasa pegangan. Meskipun kadang pegangan itu terasa semu, tapi setidaknya mereka memberikan ilusi bahwa kita masih punya sedikit kendali, bahwa ada pola di balik semua kekacauan ini, dan bahwa kita bisa sedikit meramal apa yang akan terjadi. Ditambah lagi,
Dunia yang serba cepat ini seringkali bikin perempuan jadi sangat rentan terhadap overthinking. Pikiran kita terus berputar, menganalisis ini itu, sampai kadang kita jadi kelelahan sendiri. Kita butuh ruang untuk mengenali dan memproses emosi kita. Butuh sesuatu yang bisa memberikan validasi atas apa yang kita rasakan. Kita nggak halu kok. Sebenarnya, yang kita alami ini adalah rasa haus akan makna. Rasa haus untuk dipahami, baik oleh diri sendiri maupun oleh alam semesta. Kadang, tanpa sadar, pencarian kita akan self-healing itu justru bergeser jadi overindulging, alias terlalu memanjakan diri sampai kebablasan. Kita jadi gampang banget cari pembenaran atas semua emosi kita. Sedikit-sedikit, oh ini karena retrograd Merkurius, atau pantesan aku lagi malas, cakra aku lagi gak seimbang. Padahal, mungkin sebenarnya kita cuma lagi malas gerak, atau lagi gak mau menghadapi masalah yang nyata. Kita terlalu asik mencari jawaban di luar diri, sampai lupa kalau kaki kita masih menapak di bumi. Tarot, zodiak, atau bahkan konsep feminin energi yang seharusnya bisa jadi alat buat kita refleksi dan tumbuh, malah seringkali jadi tameng atau justifikasi atas luka-luka yang belum sembuh. Kita jadi gampang bilang, aku kan Scorpio, wajar dong kalau posesif. Atau aku lagi healing trauma masa kecil, jadi nggak bisa diganggu. Bukannya menyelesaikan masalah, kita malah berlindung di balik label-label itu. Seolah-olah semua kelemahan atau ketidaknyamanan kita bisa dimaafkan begitu saja tanpa perlu usaha untuk berubah. Dan yang paling krusial, obsesi sama satu definisi feminine energy tertentu itu juga bisa menyesatkan. Kita jadi sering melihat video atau konten yang bilang perempuan ideal itu harus begini dan begitu. Atau kalau kamu mau bahagia, kamu harus punya energi feminin yang tinggi. Lalu kita terpaku, mati-matian berusaha jadi sosok yang digambarkan itu. Padahal definisi feminin itu nggak cuma satu warna. Ada banyak banget spektrum kekuatan dan keindahan dalam diri perempuan. Kalau kita terus-menerus memaksakan diri jadi ideal di mata orang lain, kita malah bisa kehilangan identitas diri kita yang unik. Kita jadi capek, ngerasa nggak pernah cukup, dan justru makin bingung, ini sebenarnya aku atau cuma persona yang aku pakai. Jadi kita bilang kita lagi healing, tapi kenapa kok justru makin sering kita ngerasa bingung, kosong, atau bahkan terjebak dalam lingkaran yang sama tanpa ada perubahan berarti dalam hidup kita. Boleh aja kok kamu baca zodiak. Boleh banget kamu nyalain lilin favoritmu dan meditasi sambil tarik kartu tarot. Itu bagian dari perjalananmu untuk mencari ketenangan atau inspirasi. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Karena yang sebenarnya kamu cari itu bukan sekadar ramalan atau petunjuk dari luar. Yang kamu cari itu kedalaman. Kamu mencari pegangan di tengah ketidakpastian. Kamu mencari pemahaman tentang diri sendiri dan dunia ini. Kita semua punya kerinduan yang sama untuk merasa utuh dan terkoneksi. Dan kadang yang kamu butuhkan itu bukan jawaban dari luar, bukan dari deretan bintang, bukan dari simbol-simbol di kartu, apalagi dari validasi orang lain. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk dengerin suara dari dalam dirimu sendiri. Suara yang seringkali tenggelam karena terlalu banyak kebisingan dari luar. Jadi, yuk, mulai sekarang kita bareng-bareng belajar untuk lebih peka terhadap diri sendiri, sadari kenapa kita mencari hal-hal itu, apakah karena kita haus makna atau cuma lari dari kenyataan? Percayalah, semua jawaban dan kekuatan yang kamu butuhkan itu sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Tinggal bagaimana kita berani menggali dan mempercayainya.